Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 Sistem Bumi K07. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bencana bumi. Yuk simak penjelasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail, kita perlu mengetahui definisi bencana itu sendiri. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan beberapa faktor, seperti faktor alam, faktor non-alam, serta faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi ini saya dapatkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya, ada jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, ada bencana geologi, disebabkan oleh proses-proses geologi dari dalam bumi, seperti gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Yang kedua, ada bencana hidrometeorologi, disebabkan oleh fenomena cuaca dan juga iklim, contohnya ada banjir dan juga kekeringan. Yang ketiga, ada bencana ekologi, disebabkan oleh gangguan ekosistem alami, seringkali juga karena aktivitas manusia, contohnya ada kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, ada bencana biologi, disebabkan oleh wabah penyakit, contohnya seperti COVID-19 dan juga zoonosis. Yang kelima, ada bencana antariksa yang berasal dari luar angkasa, contohnya ada hujan meteor dan juga badai matahari. Penyebab bencana bumi merupakan hasil interaksi beberapa faktor secara alami seperti geologis dan meteorologis. Geologis contohnya seperti gempa bumi, pergeseran lempeng, dan aktivitas gunung berapi. Sedangkan meteorologis seperti curah hujan yang tinggi yang menyebabkan banjir. Selain faktor alami yang disebabkan oleh alam, ada juga faktor non-alami yang disebabkan oleh manusia. Contohnya seperti deforestasi pembangunan dan aktivitas industri yang menyebabkan bencana yang sangat berdampak negatif pada lingkungan. Selanjutnya adalah dampak dari bencana bumi. Yang pertama adalah kerusakan fisik, bangunan, jalan, dan infrastruktur banyak yang hancur. Lalu yang kedua adalah kerugian ekonomi, di mana usaha terganggu dan kehilangan mata pencaharian. Lalu yang ketiga adalah gangguan sosial, banyak terdapat pengungsian massal dan juga trauma psikologis. Lalu yang terakhir adalah kerusakan lingkungan, seperti tanah longsor, pencemaran tanah, dan juga pencemaran air. Nomor 24 tahun 2007, manajemen prabencana merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menekan risiko bencana maupun ancaman yang muncul sebelum bencana tersebut terjadi. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu kesiapsiagaan atau memastikan upaya yang akan dilakukan itu dilakukan secara cepat dan tepat, deteksi dini atau peringatan dini untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa akan terjadi bencana, dan mitigasi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan dalam rangka meredam risiko bencana. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah bagaimana penanganan bencana, spesialisnya untuk bagaimana saat bencananya itu terjadi. Jadi ada beberapa penanganan yang bisa dilakukan, misalkan yang pertama yaitu evakuasi dan penyelamatan. Seperti tim SAR bergerak cepat menyelamatkan korban, terutama dalam 72 jam pertama. Yang kedua adalah distribusi bantuan darurat, seperti pemberian makanan, air bersih, obat, dan tempat tinggal sementara untuk korban yang terkena bencana. Yang ketiga itu bisa berupa layanan kesehatan, yaitu penanganan medis dan psikologis bagi korban, serta pencegahan untuk penyakit-penyakitnya. Yang keempat itu penyebaran informasi, seperti informasi yang akurat tentang situasi dan lokasi. Bantuan disebarkan melalui media dan lembaga resmi. Yang terakhir adalah koordinasi antar pihak. Itu bisa dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, bisa juga dari relawan bekerja sama agar bantuan efektif dan tidak tumpang tindih. Jadi seperti itu yang bisa dilakukan untuk saat bencananya. Selanjutnya, manajemen pasca bencana, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak, meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi yaitu upaya untuk memulihkan sarana dan prasarana umum yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas kesehatan. Sedangkan rekonstruksi, upaya pembangunan kembali infrastruktur dan pemukiman yang hancur, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Oke, lanjut ke mitigasi bencana. Jadi secara umum mitigasi bencana itu adalah upaya untuk mengurangi risiko sebelum bencana itu terjadi. Nah, ada dua jenis mitigasi bencana, yaitu struktural dan non-struktural. Untuk yang struktural itu kayak fokus kepada pembangunan jalan atau gedung-gedung supaya tahan bencana. Dan untuk yang non-struktural itu fokus kepada edukasi masyarakat agar masyarakat itu paham betapa bahayanya bencana. Ada 4 langkah mitigasi bencana, yaitu mitigasi, habis itu ada kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Nah, mitigasi yang baik itu menggabungkan antara struktural tadi dan non-struktural agar kita tidak hanya menghadapi bencana tapi juga meminimalisir risikonya.